Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mudita Kumara Hardi bersama rekan saya. Dengan saya Sintri. Hari ini kita akan melakukan puja bakti. Puja bakti akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Kepada seluruh umat, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Marilah kita bersama-sama menyambut Yang Mulia Bhante Badrajaga. Kepada seluruh umat, marilah kita sama-sama berdiri saling berhadapan dan bersikap anjali.
Silakan untuk duduk dan bersikap aja. Nama Karagata. Syair penghormatan Begawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, Dharma telah dibabarkan dan setengah sempurna oleh Begawa. Sangga siswa Begawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha. Aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangha Namami. Namo Sanggaya. Aradana Tisarana, halaman 11. Silakan duduk dan bersikap aja. Permohonan 3 perlindungan dan sila. Marilah kita memohon tuntunan 3 perlindungan dan 5 sila kepada Bhante Badrajagara. Okasang aham bante tisaranena sadim pancasila dhammaya-cammi anugahang katva silang detame Dutyampi okasang aham bante tisa sadi pancasilang dhammaya-cammi anugahang katva silang detame bante tatyampi okasang aham bante tisaranena sadim pancasilang dhammaya-cammi anugahang katva silang detame bante. Yang ahang wandami tang wadita ama bante. Namo Samyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavata
คะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมสัพเพโพธิสัตวายะมหาสัตวายะ นะโมสัพเพโพธิสัตวายะมหาสัตวายะนะโมสัพเพโพธิสัตวายะมหาสัตวายะนะโมสัพเพโพธิสัตวายะมหาสัตวายะ พุทธังสารนังกัจฉามิ พุทธังสารนังกัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ติสรณังกัมมนังปาริปุนัง อามาปันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะดังสัมมาทิยามิ อาทินาทนาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ อาดินนาดานาเวรามณีสิกขาปะดังสัมมาทิยามิ กามิสุมิจาจาระเวร
Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya Majappamadhatana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majappamadhatana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukating yanti silena boga sampada silena niputing yanti tasma silang isodaye. Amma bante sadu sadu sadu. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, mengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik, Sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus, Sangga siswa Bhagawa berperilaku benar, Sangga siswa Bhagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bhagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bhagawa Arahan Samma Sambuddho Bija Carana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusanam Buddha Bhagawati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacetang Veditabo Vinyudhiti Supa
Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Uju Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Naya Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samiji Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yati dan Cattari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punya Ketang Lokasati. Meditasi siang hari ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Badra Jakarta. Baiklah, setelah memfokuskan pikiran terhadap pembacaan, pengulangan kata dan parita, mari kita lanjutkan untuk mengamati napas masuk dan napas keluar. Dengan fokus di situ, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Meditasi kita mulai. Amati setiap napas masuk dan keluar. Tetap fokus kepada napas kita. Mengetahui kita sedang bernapas.
Jika pikiran mengembara, sadari dan kembali ke dalam diri kita, ke dalam napas kita. Napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Teruslah kita fokus di situ. Fokus kepada napas. Jika batin sudah merasa damai, tenang, dan bahagia, mari kita sama-sama arahkan pikiran yang baik, pikiran yang positif, diliputi dengan kebahagiaan. Dengan mengucapkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam sedharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran dharma pada hari ini yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Badrajagara. Sebelumnya kita akan memulai dengan topik apa yang kita pikirkan itulah yang akan didapatkan. Sebelum memulai Dhamma Desana, para umat dipersilakan untuk membacakan Aradhamma Desana, permohonan pembabaran Dharma oleh Yang Mulia Bante. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwara Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhamma Anukampi Mang Pajang. Mari kita sama-sama mengagungkan ketuhanan yang Maha Esa, Guru Buddha, serta para Bodhisatta. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhanan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah semua Bodhisatta. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bante. Semua sehat? Sehat. Tidak ada hambatan? Tidak. Ya, semua cukup senang? Senang. Syukurlah ya, karena kalau kita belajar dengan rasa senang, kalau kita belajar dengan rasa sukacita, maka kita akan mudah untuk memahaminya.
Sama seperti tema pada hari ini, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita dapatkan. Pernah kitakah merenungi kata-kata itu? Pernah tidak? Pernah tidak kita menanyakan bahwa apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita hasilkan. Itu yang akan mendatangkan dalam kehidupan kita. Pernah enggak merasakan seperti itu? Sering? Berapa sering? Tidak terhitung Bante, karena apapun yang saya pikirkan pasti kan saya rasakan. Ya, entah itu senang atau sedih. Ya, entah itu sukses atau kurang beruntung. Ya, karena memang pada dasarnya pikiran kita, kekuatan yang tak terhingga, ya, apapun yang kita inginkan pasti didasari dengan pikiran, diawali dengan pikiran. Sama seperti sabda Buddha dalam Dhammapada, ya, syair pertama, bahwa pikiran ini adalah pelopornya. Pikiran ini adalah pemimpinnya. Ya. Pikiran ini adalah penggeraknya. Apapun yang kita pikirkan, baik atau buruk, itu yang akan kita dapatkan bagaikan bayang-bayang kita yang selalu mengikuti kemana kita pergi. Setuju enggak? Setuju aja sih. Nah gitu ya. Oke, saya memang tidak buat materi karena sarana saya kurang mendukung. Ya, kemarin saya ditanya, Bante buat PPT enggak? Saya enggak, saya cuma buat PTK, pensil tulis kertas. Gitu. Nah gitu, karena memang sarana saya untuk membuat PPT itu kurang mendukung, ya. Jadi mohon maaf, yang biasanya Anda melihat layar, baca langsung tercerahkan, tapi untuk saat ini Anda cukup mendengarkan, ya. Biasanya Anda belajar yang berat-berat sebelumnya, dengan saya yang ringan-ringan saja, ya. Yang penting bisa dipahami, yang penting bisa diterapkan, dan yang penting kita bisa menerima apapun kondisinya. Inilah Dhamma. Oke, kita akan belajar, ya. Dhamma, sebenarnya materinya ada di sini. Ya. Oke, kita akan belajar apa yang kita pikirkan, itulah yang kita dapatkan. Pikiranmu menentukan bagaimana engkau hidup. Pikiran yang positif mendatangkan kehidupan yang positif, pikiran yang negatif mendatangkan kehidupan yang negatif. Ini ya sebagai gambaran dulu sebelum kita masuk pada ranah intinya, biar kita ada gambaran, benar tidak sih apa yang kita pikirkan yang akan menghasilkan dalam kehidupan kita. Jadi memang setiap hari kita berpikir, ya. Setiap hari kita menggunakan pikiran, entah beribu-ribu kali kita memikirkan, kita berpikir. Tetapi mana yang lebih dominan, mana yang lebih kuat, itu yang akan kita kerjakan. Itu yang akan kita fokuskan. Dan itu yang akan kita kejar sampai kita berhasil untuk mendapatkannya. Maka itulah seni kita untuk berpikir, apapun pikirannya, ya, baik atau buruk, kita fokus di situ, kita akan mengejarnya, kita akan bertindak seperti apa yang kita pikirkan, dan kita akan mencapainya. Sebelum kita mencapainya, kita belum berhenti. Nah, ini kekuatan pikiran kita, ya. Asumsinya adalah bahwa
pikiran ini ibaratnya adalah daya tarik, magnetnya kehidupan kita. Ya. Magnetnya wajah kita, magnetnya perilaku kita. Diawali dari pikiran yang muncul. Ya. Pagi hari bangun tidur, apa yang dipikirkan? Rata-rata yang ada di sini, setiap bangun tidur, apa yang dipikirkan pertama kali? Lihat HP. Ya. Pasti bangun tidur cari HP. Apa yang dilihat? Pesan. Pesannya apa? Macam-macam. Nah, ini berarti awal dari pagi-pagi sekali kita mengawali pikiran kita untuk melihat HP. Setelah mendapatkan, ingin melihat isinya. Ya. Nah, setelah tercapai mendapatkan, oh ya sudah, nggak ada berita yang menarik. Letakkan lagi, langsung kita menginstal pikiran ulang. Harus ngapain? Mandi belum tentu. Ya. Nah, ini. Jadi hati-hati dengan pikiran. Nah, kita asumsinya seperti itu. Jadi pikiran kita adalah tarik menarik apa yang kita fokuskan. Ya. Apa yang kita inginkan, itulah yang akan hadir dalam kehidupan kita. Ya, bahasa kita adalah hukum sebab akibat. Di mana ada pikiran muncul, di situ ada tindakan, ucapan untuk menggapainya. Nah itu, maka di sini bisa dibilang bahwa hukum tarik menarik, ya, hukum tarik menarik. Jadi energi mengalir kemana perhatian seseorang tertuju. Apa yang kita fokuskan? Apa yang kita inginkan, pasti kita fokus di situ. Ya, Anda fokus datang ke wihara, pasti nggak mikirin yang lain, nggak mikirin ajakan orang lain pergi ke mall, pergi kemanapun. Karena apa? Lebih kuat fokusnya ke wihara. Maka Anda pasti datang ke wihara. Maka fokus itu penting. Nah itu, semesta ini penuh dengan kelimpahan untuk manusia. Jangan takut nggak kebagian. Ya, isi dunia ini, isi alam ini tak terbatas, tak terhingga. Apapun yang kita inginkan, pasti kita mendapatkan. Pernah Anda tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan? Pernah tidak? Pernah? Ya, mintanya jangan yang aneh-aneh. Ya, semua pasti ada. Apapun yang kita inginkan, alam ini sudah menyediakan. Minta makan sudah ada beras. Ya. Minta nasi sudah dimasakkan. Minta sayur sudah ada di pasar. Kurang apa lagi? Minta duit, tinggal pergi ke bank. Ya kan? Sudah ada, sudah menyediakan apa yang kita inginkan. Tergantung kita fokus tidak untuk mengejarnya. Ya cepat atau lambat pasti akan mendapatkan. Tidak sekarang minta langsung dapat. Ya, itu sulap. Ya, bim salah bim dapat. Nah itu bukan seperti itu, kita butuh proses di situ, ya. Maka bisa tidak kita fokus untuk mendapatkan? Jangan takut. Semua ada di sini. Karena apa? Sebelum kita lahir ke dunia ini menjadi manusia, alam ini sudah terbentuk memang untuk kita. Sudah ada. Iya kan? Kita nggak repot-repot bikin dunia ini. Kita lahir
di bumi ini sudah ada dan semua fasilitas akan memenuhi kebutuhan kita. Betul tidak? Nah, ini yang perlu dipahami dulu. Nah, kemampuan atau potensi manusia itu sangat luas dan tak terbatas. Ya, manusia itu tidak terbatas kekuatannya. Ya, terkadang kita itu membatasi kemampuan kita dengan mengatakan saya tidak bisa. Pernah mengatakan seperti itu? Wah, saya tidak bisa Bante untuk memimpin kebaktian. Ya, selamanya enggak bisa. Kenapa? Kita sudah mengatakan diri kita bahwa saya tidak mampu dan tidak bisa. Walaupun dipaksa, tetap enggak bisa. Karena apa? Pikiran kita sudah sangat kuat, saya tidak bisa. Suruh maju malah pulang. Ya, sekarang maju, besok enggak berangkat. Nah, ini. Kenapa? Fokus kita memang enggak bisa. Kita membatasi diri kita dengan mengatakan tidak bisa. Anda nyanyi bisa tidak? Nyanyi bisa enggak? Bisa Bante, tapi suaranya. Iya kan? Kadang enggak jelas. Ya, yang penting kita bisa. Iya kan? Saya bisa nyanyi Bante, cuma dalam kamar mandi, biar enggak ada yang dengar. Ya, yang penting kita bisa nyanyi. Ada keterbukaan di sini, ada kesiapan. Nah, maka kekuatan kita sebagai manusia itu enggak terbatas. Ya, contoh yang sangat sederhana yang Anda pernah alami. Anda pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta enggak? Ketika Anda jatuh cinta kepada lawan jenis, Anda sangat suka, Anda sangat senang mencintainya. Ketika Anda dimintai tolong untuk panjat genteng yang selama ini enggak bisa, Anda akan naik genteng enggak? Akan naik, karena apa? Ada rasa cinta di situ. Maka kekuatan cinta itu enggak terbatas. Seperti sabda Buddha. Ya. Kalau kita pancarkan, semuanya akan bisa. Nah, karena itu kita sering membatasi diri kita dengan kata-kata tidak bisa. Itu bahasa yang negatif untuk diri kita. Bahasa yang enggak layak untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang akan menyusahkan diri kita sendiri. Nah, itu ya. Jadi sangat luas, potensi kita itu sangat luar biasa. Enggak terbatas. Ya, maka fokuslah dengan apa yang kalian harapkan. Tujuan dan isi kehidupan ini adalah pilihan manusia sendiri. Betul tidak? Pilihan dan tujuan dan isi kehidupan ini adalah pilihan manusia itu sendiri, betul. Anda tidak bisa dipaksakan. Anda mau datang ke wihara manapun, silakan. Anda mau datang ke sini, silakan. Enggak mungkin orang tua Anda memaksa 100% harus seperti ini. Tidak bisa. Ya, pilihanmu itulah karaktermu. Ya. Maka kita tidak bisa memaksakan jodoh orang lain. Kita punya pilihan. Dan kita mampu enggak dengan pilihan kita sendiri? Yakin tidak dengan pilihan kita sendiri? Bante saya mau sukses, Bante saya mau kaya, Bante saya... Tapi kita jarang yakin dengan kemampuan kita. Makanya kita enggak maju-maju dan berkembang. Ya. Pilihan hidup itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas.
Yang membatasi adalah kemampuan kita. Yang membatasi adalah keterbatasan kita. Dengan mengatakan kembali saya tidak bisa dan tidak mampu. Sering muncul tidak kata-kata seperti itu. Waduh, Bante, saya mau memiliki istri yang cantik, tapi wajah saya kok seperti ini, Bante ya. Bisa enggak saya mendapatkan? Nah, muncul keraguan lagi. Akhirnya ya enggak bisa. Sampai kapanpun tetap enggak bisa. Tuh. Manusialah yang menciptakan kehidupannya. Nah, siapa yang menciptakan kehidupan ini? Kalau bukan kita sendiri. Orang tua sebagai sarana untuk kita hadir di sini. Nah, jadi siapa yang menciptakan? Ya kita sendiri. Dari mana? Dari pikiran kita yang menginginkan terus-menerus. Ya. Sehingga kita menciptakan suasana yang ada, bahagia, sedih, itu muncul karena kita memikirkannya, memfokuskannya di situ. Sehingga apa yang kita harapkan muncul, apa yang kita inginkan muncul dan kita alami sendiri. Nah itu ya asumsi dari pada pikiran kita. Maka yakinlah bahwa energi yang sudah kita munculkan, ya, energi yang sudah kita kembangkan, itu akan mengalir terus-menerus. Menjadi energi untuk menarik apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Maka kita berhak memilih, kita berhak menciptakan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Bahagia, sedih, kaya, miskin, semuanya itu kalian yang mengkondisikan dan kalian yang menciptakan. Tidak seorang pun yang mampu membuat Anda sedih. Tidak seorang pun yang bisa membuat Anda menangis. Ya. Hanya diri kita sendiri yang menciptakannya, yang mengkondisikan diri kita nangis, diri kita sedih, diri kita bahagia, diri kita bahagia. Maka ciptakanlah kondisi-kondisi itu dalam kehidupan kita. Pilihlah dengan cermat, pilihlah dengan baik kehidupan kita. Nah, itu. Ya. Terus selanjutnya, segala sesuatu itu bergetar. Ya, getaran, ya, frekuensi dalam pikiran kita sudah kita munculkan. Ketika pikiran kita baik, batin kita bahagia, orang-orang yang di sekeliling kita itu akan bahagia tidak? Bahagia. Ketika pikiran kita terpancar rasa happy, ya, rasa senang, wajah kita kelihatan ceria tidak? Ceria, happy, tidak ada beban. Nah itu. Jadi pancarkanlah pikiran itu terus-menerus kepada apa yang Anda inginkan, Anda harapkan. Fokuslah di situ. Ya. Maka apapun itu akan Anda kerjakan. Anda seorang pemimpin, fokuslah jadi pemimpin. Ya. Pemimpin kebaktian pasti fokus dengan buku parita apa yang mau kita baca. Ya pasti yang sudah dikuasai. Wandana, Tisarana, Buddha, Dhamma, Sangha Nusati, Trinusati, Karanea Metasuta,
etawata, selesai. Iya kan? Pasti fokusnya di situ. Gak mungkin mau baca apa ya. Karena itu sudah dari dulu umat Buddha kalau baca parita sampai di situ. Mau pakai parita yang lain, wah saya belum bisa, nanti aja. Ya pasti kita fokusnya di situ. Nah ini, jadi fokuslah di situ. Maka apapun yang kita pikirkan, baik atau buruk, itu yang akan kita dapatkan. Oke, ya temanya seperti itu. Jadi apa yang kau pikirkan itulah yang akan kau dapatkan. Pikiranmu menentukan bagaimana engkau hidup. Pikiran yang positif mendatangkan kehidupan yang positif. Pikiran yang negatif mendatangkan kehidupan yang negatif. Mari kita masuk di sini. Ya. Apa yang kau pikirkan saat ini? Macam-macam Bante. Lihat layar, lihat ke depan, lihat rupa, sehingga muncullah pikiran-pikiran baru. Ya. Capek lihat sini, lihat sana. Jadi, wah saya lihat ke depan capek, lihat Bante capek, lihat layar lah. Iya kan? Nah, pikiran kita mengarah ke situ terus. Nah, pasti akan kita lakukan. Nah itu, begitu cepat. Ya. Jadi pikiranmu menentukan bagaimana engkau hidup. Nah ini adalah wajahnya kehidupan kita. Ya. Pikiran yang positif akan mendatangkan kehidupan yang positif. Pikiran yang negatif mendatangkan kehidupan yang negatif. Maka kalau kita memikirkan hal yang baik, tentunya hidup kita akan baik-baik saja. Tetapi untuk mengkondisikan pikiran yang baik itu tidak mudah, perlu perjuangan. Nah, coba kita renungkan kembali sebelum Anda datang ke wihara, pikiran apa yang muncul? Lebih banyak baiknya atau buruknya? Ya, coba kita renungkan kembali apa yang sudah kita ucapkan. Lebih banyak ucapan yang baik atau negatif? Coba renungkan itu. Seberapa banyak saya memikirkan hal-hal yang baik, seberapa banyak pikiran yang tidak baik itu muncul dalam pikiran kita. Nah, makanya jika pikiran negatif yang muncul, maka wajah kita diliputi dengan kecemasan, ya, diliputi ketakutan, diliputi keraguan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Kalau pikiran yang negatif. Ya, jangan-jangan saya nanti datang ke wihara, bantenya nggak asik, pikiran ragu. Ya, jangan-jangan ada muncul kekhawatiran yang menyebabkan ya sudahlah saya nggak datang ke wihara. Nah, itu pikiran yang negatif. Jangan-jangan saya bawa tas tenteng, saat saya meditasi, ada yang ngambil. Gelisah lagi, maka meditasi pun nggak tenang. Jangan-jangan HP saya bunyi, iya kan? Ini siapa yang menciptakan kondisi-kondisi itu? Kalau bukan dari diri kita sendiri. Apakah orang lain menciptakan? Tidak. Ya. Datang ke wihara pakai rok pendek, nyaman tidak? Enggak nyaman, pasti gelisah. Dilihatin orang, kenapa kalian lihat-lihat saya? Ya orang pakaian Anda yang mengundang untuk dilihat. Nah,
Siapa yang menciptakan kegelisahan itu? Nah, ya kita sendiri. Coba kalau kalian datang ke sini dengan pakaian aneh-aneh, nyaman tidak? Ya tidak nyaman. Harus semua tertutup. Biar kita nyaman, enak. Nah, itu ya. Jadi pikiran kita selalu cemas, selalu nggak nyaman dan sebagainya. Inilah yang kita ciptakan, kondisi-kondisi seperti itu. Kondisi-kondisi yang tidak enak, yang tidak nyaman muncul karena pikiran kita selalu negatif. Ya. Selalu curiga saja. Jangan-jangan pasanganku ngapain? Nah, jangan-jangan nanti yang dipikirin adalah jangan-jangan. Ya, kalau jangannya di rumah makan Padang itu enak. Tapi kalau jangan-jangan yang pikiran yang negatif tidak pernah enak. Kenapa? Kemanapun kita bawa, sampai tidur pun dibawa. Bangun pagi, ingat terus-menerus. Itulah kekuatan dari pikiran kita. Iya kan? Orang lain netral, faktor lain netral, kita sendiri. Nah, ini. Maka ciptakanlah pikiran, munculkanlah pikiran yang baik-baik, maka kehidupan kita akan bahagia. Maka hasil dari pikiran yang muncul, kalau kita fokuskan di situ, maka itu yang akan kita terima. Tuh. Ya. Maka hati-hati dengan pikiran kita. Maka setiap hari kita berpikir, setiap hari kita bermain dengan pikiran. Inilah seninya kita hidup. Karena dalam pikiran itu ada dua, positif dan negatif. Lebih banyak mana yang muncul, negatif atau positif? Kalau kita mencari kebahagiaan, kalau kita mencari kedamaian, munculkanlah pikiran-pikiran yang baik, yang positif. Kalau kita mau sengsara, kalau kita mau menderita, munculkanlah pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang curiga. Karena vibrasi itu, ya, pikiran kita akan mencari gelombang yang sama. Coba kalau kalian ngerumpi, kalau enggak cocok dengan si A, pasti mencari si B yang satu gelombang dengan kita. Iya tidak? Pasti akan mencari satu frekuensi yang sama. Biar apa? Suaranya jelas, dapat dukungan jelas. Wah, si A ngene-ngene, tahu ngene-ngene enggak? Begini-begini ya. Sama. Kelompok si B, walah. Pasti. Nah, maka hati-hati dengan kekuatan pikiran kita. Enggak mungkin gelombangnya AM ketemunya FM, nggak nyambung. Pasti akan mencari gelombang yang sama. Maka ketika Anda kumpul dengan cara pandang, dengan cara yang berpikir yang sama, ngobrol enak tidak? Enak. Karena apa? Satu frekuensi. Tapi kalau enggak satu jalur, ya nanti nabrak-nabrak. Suaranya enggak jelas. Timbul masalah. Nah, ini ya yang perlu kita renungkan. Amati. Maka tadi dalam Dhammanusati sudah dijelaskan bahwa
Damai itu nyata kok. Kita lihat sudah baca toh, sudah lihat, oh iya, kita sudah datang ke wihara, sudah baca artinya. Buktikan, bagaimana membuktikannya? Yaitu dengan praktek. Benar tidak? Kalau saya selalu memikirkan hal-hal baik, hidup saya akan lebih baik. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita Bante, saya mau kaya. Bante, saya mau punya menantu yang baik. Bante, saya mau punya pacar yang apapun. Bante, saya mau sukses. Bante, saya mau jaya. Bante, saya mau lulusan yang terbaik. Bisa tidak kita mendapatkan Bante? Bisa. Ya. Nah. Bisa saja. Tetapi kita yakin tidak dengan harapan kita. Kalau bahasa umumnya, kita berani enggak untuk mimpi? Kita berani enggak untuk meminta? Dalam bahasa agamanya, berdoalah. Buddha, saya mau sukses, saya minta kelancarannya. Berani tidak minta seperti itu terhadap Buddha? Nah, jika minta saja enggak berani, jika berdoa saja tidak mau, jika tidak punya mimpi, bagaimana kita mampu untuk mengembangkan pikiran kita? Untuk meraih apa yang kita harapkan, untuk meraih apa yang kita pikirkan. Ya. Kalau minta saja kita enggak berani. Kalau berdoa saja kita enggak mau. Kalau mimpi saja enggak ada, apa yang kita raih? Enggak ada. Nah, setelah Anda menentukan pilihan, setelah Anda memutuskan meminta satu permintaan, maka yakinlah dengan apa yang kamu minta, apa yang kamu mimpikan. Nah, terkadang ini yang menjadi kendala. Ya. Terkadang doa kita itu juga dimentahkan oleh diri kita sendiri. Ya. Maka kekuatan keyakinan yang diuji di sini. Ya sama. Saya mau kaya raya, tapi bisa enggak ya? Orang saya cuma narik becak. Iya kan? Kita mementahkan doa kita. Bante, saya mau punya anak yang baik. Tapi apa yang mungkin Bante? Karena perilaku saya juga seperti ini. Siapa yang mementahkan doa kita? Siapa yang tidak yakin terhadap apa yang kita inginkan? Ya. Nah, ini maka kekuatan keyakinan diukurnya saat kita meminta dan saat kita berdoa. Pernah seperti itu? Ada muncul keraguan saat berdoa, tapi apakah Buddha mau menuruti permintaan saya? Ya, Buddha hanya menunjukkan jalan kok. Ya. Bukan penentu. Buddha hanya menunjukkan jalan untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Buddha hanya memfasilitasi apa yang kamu harapkan. Ya. Setelah Anda yakin, setelah Anda menentukan pilihan, setelah Anda berdoa, meminta kepada siapapun,
maka siapkanlah diri Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Siapkanlah wadahnya, siapkan tempatnya. Tahu maksudnya? Kalau Anda minta air, bawalah gelas. Ya. Kalau Anda minta beras, bawalah karung. Kita siap enggak di situ? Kita siap enggak tempatnya? Kita siap enggak wadahnya? Maka siapkan dulu. Kalau mau sukses dalam bekerja, siapkan pekerjaannya. Rancanglah. Ya. Tuh. Jadi kita ada usaha di situ. Siapkan tempat yang sesuai dengan harapan kita, yang cocok. Ya. Jangan minta air, bawanya keranjang. Kan enggak mungkin mendapatkan air. Ya. Minta beras, bawanya gelas, dapatnya dikit. Nah, itu yang perlu kita pahami. Bersiaplah kita bahwa kita adalah orang yang memiliki hak untuk menerimanya itu. Sudah percaya, sudah siap, ada tempatnya, lalu bayangkan bahwa saya akan mendapatkan itu semua dengan keyakinan tadi. Ya. Nah, itu. Jadi berhati-hati dengan pikiran kita. Jangan selalu mementahkan apa yang sudah kita impikan. Jangan pernah ragu. Ya. Maka seperti tadi, apa yang kita pikirkan adalah bayangan kehidupan kita. Baik dan buruk, itulah wajah kita. Orang yang selalu cemas, orang yang selalu memiliki kecurigaan, tiada ketenangan. Tetapi orang yang memiliki kedamaian, bijaksana dalam berpikir, hidupnya akan tenang dimanapun dia tinggal. Itu yang perlu kita pahami. Itu yang perlu kita kerjakan. Inilah dhamma. Setiap hari kita berpikir, tapi tidak menyadari apa yang kita pikirkan. Setiap kali kita berucap, kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Dan setiap kali kita melangkah, enggak tahu kemana langkah kita akan menuju. Berhati-hati dengan pikiran Anda. Oke? Umat dipersilakan untuk duduk. Dana paramita. Kini marilah kita melakukan kebijakan dengan berdana untuk kepentingan dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan code QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan.
Pengumuman. Kebaktian malam Upasata dengan pendarasan Sutra Pumenvin pada tanggal 19 April pukul 7 malam di Baktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Panitia Waisak 2023 membuka kesempatan untuk para sahabat untuk menanam karma baik dengan bergabung dengan tim Panitia Waisak sebagai volunteer. Untuk pendaftaran bisa scan barcode atau menghubungi Brian di 085 5833 9252. Panitia Waisak Anak 2023 juga membuka kesempatan untuk para sahabat untuk menjadi volunteer Waisak Anak Wihara Ekayana Serpong. Untuk pendaftaran bisa scan barcode atau menghubungi Saudari Patricia di 0896 3752 0363. Sebagai bagian dalam rangkaian perayaan Waisak 2567 Buddhist Era di tahun 2023, Wihara Ekayana Serpong mengundang Saudara Sedharma untuk mengikuti Wisudi Tisarana dan Upasaka Upasika yang akan dilaksanakan pada Kamis 1 Juni 2023 bertempat di Baktisala Utama Wihara Ekayana Serpong mulai pukul 10 pagi sampai selesai. Berpakaian kemeja putih, celana panjang berwarna gelap. Adapun syarat-syarat untuk mengikuti wisudi, usia peserta minimal 12 tahun. Peserta usia 12 sampai 15 tahun dapat memilih untuk mengambil wisudi Tisarana atau Upasaka Upasika. Peserta dengan usia di atas 15 tahun hanya bisa mengambil wisudi Upasaka Upasika. Informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Saudari Cynthia di 0859 4530 2420. Spesial Dhammatalk Waisak 2023 atau bimbingan wisudi Minggu 7 Mei 2023 10 pagi sampai jam 12 siang yang akan dibacakan oleh Bante Badranatra, tema 3 Permata 3 Perlindungan. Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 10 sampai dengan 12 siang yang akan dibawakan oleh Bikuni Arya Pundarika, tema keyakinan umat Buddha.
Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang yang akan dibawakan oleh Bante Dhamma Mika. Tema Buddha Guru Kita. Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang yang akan dibawakan oleh Bante Nyana Bodhi dengan tema Pentingnya Sila dalam Kehidupan Sehari-hari. Demikian pengumuman yang Etawata, saudara-saudari dalam sedharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada mendiang Ibu Mariam atau Yao Chien Ing. Pembacaan pelimbahan jasa akan dibacakan secara Ciran Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Etawata. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Etawata ceam hehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati siddhya. Etawata ceam hehi sambatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati siddhya. Etawata ceam hehi sambatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati siddhya. Akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anumoditwa cirang rakantu lokasanti. Akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anumoditwa cirang rakantu Indonesia. Ida wonyatina hotu sukita hontu nyatayo. Ida wonyatina hotu sukita hontu nyatayo. Ida wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ce. Pito bawatu loko raja bawatu damiko. Akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anumoditwa cirang rakantu
Wihara ekayana serpong Akasata cebu mata dewa naga maidika punyantang anumodit wacirang rakantu mendiang yaut yan ing Akasata cebu mata dewa naga maidika punyantang anumodit wacirang rakantu sasanang Akasata cebu mata dewa naga maidika punyantang anumodit wacirang rakantu desanang Akasata cebu mata dewa naga maidika punyantang anumodit wacirang rakantu no guru Akasata cebu mata dewa naga maidika punyantang anumodit wacirang rakantu mamparanti sadu sadu sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna, Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bagawa. Sangha siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha. Aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamman Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sago Sangha Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.